Kalau bicara pricing itu bukan hanya soal murahnya ya, tetapi dia tercapai nggak tujuannya. Ternyata Kalimantan Barat itu adalah termasuk 10 daerah yang terburuk jalan itu kan. Nah terakhir sekarang yang terjadi adalah janjian dulu, saya mau beli ini, tolong diupload di e-katalog. Kita tahu bahwa infrastruktur konektivitas itu sangat penting sekali. Kemarin ruangannya lebih kecil, itu proyeknya pisau biasa kan mainnya receh-recehan kecil-kecil seperti LSM gitu ya. Tapi kalau jalan jembatan nilainya besar-besar ya. Proses pembangunan jalan itu standarnya saya pikir sudah mature ya, dari mulai ada perencanaan ya, pelaksanaan, pemampatan dan preservasi ya. Jadi dari mulai penyusunan program dan anggaran ya, itu tahapan yang kita biasa lakukan ya. Tentu ada yang paham ini secara komprehensif sebagai project manager, tapi juga ada yang hanya menjadi pas di pelaksanaan. Jadi tentu waktu penyusunan program anggaran itu ada yang memang program itu dibawa oleh kita, oleh PUPR, ada yang memang dia titipan dari politisi ya. Itu yang harus kita pahami karena dia punya konstituen ya. Jadi kita sebagai birokrat harus mengakui adanya aspek teknis dan juga aspek non teknis di dalam perencanaan program dan anggaran. Nah kemudian tentu masuk ke teknisnya, tentu yang paling penting adalah detail engineering desainnya itu. Kemudian biasanya kalau jalan jembatan sibuk di tanahnya, pengadaan tanahnya. Nah kemudian kalau di pelaksanaan tentu pemilihan penyedia, pelaksanaan pembangunan konstruksi fisik, monitoring, pengoperasian jalan, preservasi jalan ya. Pas begitu kita masuk ke fase pemampatan. Karenanya kalau kita lihat sebagai satu risiko, mengelola risiko secara komprehensif, secara integrated, terpadu, sebenarnya main stockholder-nya itu banyak sekali ya. Jadi memang ada, kalau di bab perencanaan itu memang kita banyak lobby-lobby ke Bappenas. PUPR akan tentu janjian dengan Bappenas, dengan lender dan sebagainya. Nanti kemudian disahkan dalam bentuk DIPA oleh Kementerian Keuangan, tapi juga butuh izin-izin mengenai dampak lingkungan, jalur jalan di Kementerian Perhubungan ya, tanah di agraria ya, dan juga tentu pemerintah daerah. Nah tentu sebagai seorang project manager Pimpro di PPJN itu akan lebih berat menurut saya dibanding dengan tempat lain ya, di kementerian-kementerian lain ya, hanya membangun gedung gitu ya, atau cuman proyek-proyek diklat ya, itu tidak sekompleks yang ada di PPJN. Karenanya kelas yang harusnya masuk harusnya bukan second class yang ada di proyek yang menjadi PPK atau kepala satkernya yang ada di PPJN, idealnya begitu. Dan kemudian sekarang kita stakeholdernya banyak juga, saya lihat takes too much time. PPK itu, PUPR itu sibuk di LKPP dia, ya kan? Sibuk di aplikasi, ya kan? Nah, sekarang masuk e-katalog ya. Jadi ikut lelang gitu. Jadi kemampuan teknisnya justru berkurang karena jam terbang lapangan. Saya dengar tuh, kalau ngobrol-ngobrol dengan kepala balai itu, isu yang muda sekarang itu banyak loncat cepet ya, master atau dia jadi PPK gitu ya. Nah tapi jam terbangnya kurang, sehingga kurang wisdomnya kurang ya. Jadi
Di LKPP ini, di proses pelaksanaan ini, ya, itu saya lihat yang terjadi adalah para project manager kita itu di birokrasi itu too much time untuk yang birokrasi administratif, bukan betul-betul pengetahuan lapangan, ya. Jadi itu menjadi risiko bawaan, ya. Jadi sudah terbawa gitu ya. Jadi harus kita terima itu, ketika birokrasi itu dibuat semakin independen, para pihak dipisah-pisahkan, tidak berkolusi gitu maksudnya, tetapi di belakangnya ada bisa saja salah pilih gitu ya. Ini penting sekali dicamkan kepada generasi muda bahwa kalau bicara pricing itu bukan hanya soal murahnya ya, tetapi dia tercapai nggak tujuannya. Makanya kita bicara efektif dan efisien itu sebenarnya tidak bisa beriringan gitu. Kita terlalu naif gitu ya. Efisien, efektif, efisien dulu pula disebutnya. Harusnya kan efektif dulu, baru efisien. Jadi dia betul nggak waktu ngebit bisa efektif, bisa tercapai tujuannya. Terus prosesnya, langkah-langkah yang dilakukan oleh dia efisien atau tidak. Jadi bukan murahnya dulu gitu. Kalau murahnya dulu itu efisien, baru tercapai, ya ntar lah itu resikonya si PPK-nya balai jalan, resikonya PPK-nya perumahan, kan gitu kan. Nasibnya dia derita lo, kata gitu kan. Yang penting gue sudah ngebit, sudah nge-review, follow the rule, ya. Supaya saya tidak dipanggil-panggil sama kejaksaan, tidak dipanggil sama kepolisian, kalau seandainya diadu-adukan, kan gitu kan. Jadi stakeholdernya sudah mulai muncul di pelaksanaan itu ada penyedia, ya. Nah, kemudian baru nanti kita bicara pemampatan. Nah, kalau di dalam project management sebenarnya kita kebanyakan ilmu yang diserap itu adalah traditional project management, ya. Jadi TPM, ya. Jadi jalan servis rasa juga pasti pakai TPM, ya. Walaupun sebenarnya sudah ada Lean Six Sigma, ya, project management. Bagaimana dia membuat sesuatu semakin efisien kalau di Lean Six Sigma, ya. Mungkin kita bisa bikin itu kalau kita memperbaiki proses layanan, itu kita pakai Lean Six Sigma gitu ya. Bagaimana aplikasi semakin bagus gitu ya. Nah, kemudian ada lagi kalau belum pernah atau sudah pernah dengar, sekarang berkembang namanya Agile Project Management, ya. Nah, sebenarnya gayanya Pak Jokowi, ya, gaya Pak Jokowi itu ilmunya bukan traditional project management gitu loh. Dia menggunakan pendekatan Agile Project Management gitu. Oke, nah karena di project management itu ada Agile, sebenarnya kita juga di audit ada namanya Agile audit atau Agile assurance gitu. Nah, di depan itu saya tampilkan sebenarnya posisi sekarang itu tidak bisa kita nunggu akhir. Contohnya kan kalau di PISO itu kan begitu mau serah terima baru dilakukan audit terlebih BPKP, udah telat sebenarnya. Ya, sudah berakhir baru masuk tim audit atau tim assurance-nya. Termasuk direktorat apa namanya, kepatuhan internal. Ada orangnya nggak direkturnya? Ada direktoratnya ada Pak di sini? Timnya ada kah? Maksudnya ada kan? Mana ada nggak? Coba angkat tangan timnya. Satu, ya kan? Harusnya direktorat kepatuhan dan manajemen risiko. Ya, jadi kita harus balance antara kepatuhan dengan memanage risiko. Kalau kepatuhan itu orang hukum, ya, compliance bukan engineering. Engineering itu untuk bergerak maju. Ya, contohnya bersama-sama kita mengidentifikasi risiko dan merencanakan mitigasi risikonya. Jadi pelaku itu PPK itu bisa sebenarnya dengan auditor itu atau pihak assurance lainnya, direktorat ini itu mendefine gitu ya. Direktoratnya kepatuhan internal dan manajemen risiko tadi, ya. Itu harusnya bisa memfasilitasi teman-teman melakukan risk identification dan mitigation gitu loh. Karena itu paling penting setelah project kita define di PBJN itu yang paling penting adalah apa sih risknya. Mungkin jalannya tanahnya tidak tersedia,
Bagaimana kita mitigasinya gitu ya. Kalau desain proyeknya mungkin sudah bagus, sudah ada yang bikin konsultannya, tetapi mitigasinya belum. Nah, yang jadi masalah adalah kita serahin lagi konsultan MK gitu loh. Jadi tabel risiko jadi, tapi PPK-nya nggak pernah meresapi gitu loh. Nah, terus kemudian kita melakukan analisis keterkaitan dan tanggung jawab stakeholder. Jadi stakeholder mapping itu penting banget. Kita harus punya peta, ya. Stakeholder itu mengaitnya kemana, supaya kita tahu nanti kita intervensinya bagaimana. Contoh misalnya di stakeholder tadi ada bupati yang sangat berkuasa, orangnya ego. Tapi kita harus punya peta dong, istrinya siapa jaringan kerjanya. Mungkin kita bisa lewat suara dari sana untuk mempengaruhi yang tadinya jalannya tidak dikasih, tanahnya bisa dikasih. Jadi stakeholder mapping itu penting sekali. Dan kemudian kita bisa sama-sama dengan pihak assurance tadi melakukan evaluasi, melihat kembali desainnya itu betul-betul visible apa enggak, make sense apa enggak, gitu ya. Kemudian bisa juga kita masuk di dalam budgetingnya. Nah, kalau budgeting udah biasa, costing itu hitung-hitungannya biasa. Jadi jangan-jangan kita kelupaan dokumentasi HPS-nya tidak didesain dengan bagus, ya, karena kalau di bidding lain biasanya yang bikin barang lain ya, contoh IT itu lebih banyak dia vendor yang buat. Kalau di jalan ini kan kebanyakan konsultan bikin, belum tentu si project manajernya itu, balai itu, kepala satkernya ngikutin terus menerus gitu loh, ya enggak? Tiba-tiba dia, kok pricingnya segini gitu, belum tentu yang bisa ngikutin. Dokumentasi belum tentu lengkap. Nah, ketika nanti jadi masalah, ini tidak tahu kok dokumentasi kemana gitu. Nah, kemudian tahap pengadaan, evaluasi dan kesesuaian atas prosedur, kewajaran harga, ya, quality assurance kualitas barang, jasa, ya. Kemudian tahap konstruksi, monitoring evaluasi progres pekerjaan, bahkan kita punya sebenarnya bisa melakukan assurance terhadap K3, safety. Safety itu penting banget sebenarnya di dalam proyek-proyek itu kan. Jadi proyek jalan itu kan nggak harusnya walaupun saya lihat di Indonesia itu ketat sekali, gampang sekali. Saya dulu di New Zealand itu saya punya certified traffic controller, ya. Jadi traffic control itu untuk bisa kita mengatur traffic, siapa yang boleh lewat itu punya sertifikasinya. $250 dulu traffic controller, ya. Jadi salah satunya berbicara tentang safety gitu kan, dari mulai desainnya, ya, tadi pengalaman menggunakan topi gitu ya, alat pelindung diri itu sangat penting sekali. Kita lihat komplain apa enggak dia, gitu kan. Terus tentu evaluasi manajemen risikonya, tadi tahap desain, kalau sekarang sudah implementasi, kemudian pas nanti penyelesaian, pemeriksaan akhir, kemudian ada juga review audit bisa batas. Ini cut-off ini kayaknya banyak banget nih. Termasuk sekarang yang PLTU-nya mempawah itu review ketika orangnya lari kan nggak mau terus, tidak bisa juga begitu saja kita pakai barangnya. Tetap harus ada cut-off-nya, bisa batasnya. Mana yang kita bisa terima, ya, bisa kita bayar gitu kan. Kalau kita pakai langsung itu mencuri, ya. Termasuk jalan dulu kan. Di mana Pak yang di Kalsel? Ada kan yang kita pernah review ya? Di jalan itu dia orangnya kabur gitu kan, mau kita terusin tetap harus kita bayar nilainya. Nah itu masuk nanti ke eskalasi, audit eskalasi, audit klaim ya. Terus kemudian ketepatan pembangunan. Jadi banyak sekali tuh sebenarnya di dalam setiap spec itu harusnya direktorat ini sudah terlibat gitu loh. Jadi sebelum masuk Irjen, sebelum masuk BPKP, sebelum masuk BPK, ini sebenarnya assurance-nya gitu loh. Jadi Direktorat Kepatuhan Internal dan Risk Management itu tugasnya melakukan assurance. Assurance pertama siapa? Ya project manager, tentunya PPK tadi, kepala satker, kepala balai yang harus melakukan assurance. Jadi tidak sekedar dari buat konsultan udah terima tutup mata, enggak. Dia harus melakukan assurance sendiri, review sendiri. Layer berikutnya, lapisan berikutnya adalah direktorat ini. Lapisan berikutnya lagi baru nanti Inspektorat Jenderalnya. Lapisan berikutnya baru BPKP, BPK, APH gitu. Jadi kita bisa bagi-bagi peran. Kalau seandainya
evaluasi atau reviewnya terkait kemampatan belum ada, yang ngambil baru BPKP masuk, gitu kan. Tapi kalau udah dilakukan oleh Direktorat Kepatuhan Internal, harusnya tidak diambil lagi, gitu loh. Jadi kalau lihat di depan, ya, ternyata Kalimantan Barat itu adalah termasuk 10 daerah yang terburuk jalannya. Ada ibu-ibu melahirkan di ambulan karena jalan rusak, kan gitu kan? Ya enggak? Jadi berita viral tuh teman-teman Kalsel sama teman Kalteng, gitu kan? Jadi nomor 7 ya, ya, 7 terburuk ya kita ya sekarang ya, atau 6 Kalimantan Barat 25 km ya. Jadi datanya ada dua, ada 43 km, ada yang bilang 25 km yang Kalimantan Barat ya. Mungkin ada perubahan sudah lumayan atau tambah buruk nih. Yang tadinya nomor 7 sekarang jadi nomor 6 ya di Indonesia ya. Nah, kalau lihat jalan di kanan coba diperbesar ya. Ya sebenarnya grafiknya kalau kita bisa lihat jalan sudah semakin baik gitu ya. Walaupun ini jalan yang punyanya itu ya, punyanya BPJN ya. Ini jalan BPJN ya, yang kita gambarin ya, bukan jalan nggak termasuk jalannya punya Pemda ya, iya kan ya, angka-angka depan ya, cuman yang makanya saya bilang ini gimana ya ngomong ke Pemprov, gimana ngomong ke Pemda, karena mungkin kalau kualitas jalannya negara itu sudah lebih termanage ya sebenarnya ya, jadi cepat responnya, tapi jalan-jalan yang di bawahnya Pemda itu sudah gitu kasus lagi gitu kan. Korupsi lagi kan gitu kan, masih ada tuh dana yang dari APBD itu gitu. Kemudian jalan jembatan juga walaupun sempat turun ya di bawah, tapi sudah mulai naik lagi ya, tapi kita masih punya utang jembatan juga banyak ya. Nah, kalau BPKP sebenarnya kita sudah melakukan evaluasi jalan, jembatan di Kabupaten Sambas, Mempawah itu lokasi, ini kita mau coba sharing ya. Jadi apa sih teman-teman kami gitu ya dari beberapa bahan ini ya. Jadi kita juga melakukan audit atas pembayaran pelaksanaan paket mendesak dan tanggap darurat. Kemudian perencanaan dan pemrograman ya. Dan juga terhadap paket putus kontrak ya. Bisa batas, kemudian penyesuaian harga dan paket pekerjaan, kemudian review perubahan nilai persetujuan kontrak ya di jembatan Kapuas juga. Jadi risiko pertama tuh ketepatan identifikasi dan penilaian risiko, itu masih jadi isu ya yang kita temukan. Kemudian ketepatan alokasi anggaran, jadi anggarannya nggak tepat. Kemudian koordinasi dengan para stakeholder itu juga masih menjadi risiko ya. Jadi kita masih lemah koordinasinya. Mungkin karena tadi udah nggak boleh traktir, udah nggak boleh makan-makan, cenderung jaga jarak kan gitu kan. Apalagi kemana-mana pakai seragam PUPR kan, ketahuan tuh kalau difoto lagi makan ditraktir sama pihak 3 kan gitu kan. Nah, sama dengan Kementerian Keuangan tuh, gara-gara pakai seragam, jadi jadi masalah memang, ya. Karena koordinasi kan kita perlu ngopi, ya kan? Ngopi di Aming, gitu kan? Ngopi di Asia kan gitu kan? Hah? Oh, baju banyak. Oh, baju banyak. Nah, jadi itu pengaruh ke sana. Kemudian keselarasan perencanaan, kebijakan aturan itu juga masih risiko. Kemudian sumber daya, itu juga ketersediaan sumber daya risikonya saya rasa ini tinggi ya, karena kita standarnya tinggi, realnya itu supply-nya nggak ada, supply-nya itu tidak siap. Saya dulu cerita, kita terlalu banyak too heavy reform di sisi demand. Jadi orang-orang PUPR, orang-orang kementerian dididik tentang bagaimana pengadaan, aturannya harus begini, ya kan? Ulang lagi, diklat lagi, ahli pengadaan ini kan gitu kan? Saya kan L4 nih, sertifikasinya dulu. Sekarang udah berubah lagi sertifikasinya, kan gitu kan? Nah, tapi kita lupa untuk penguatan di sisi supply.
Makanya orang mau masang pipa, jadi tukang pasang pipa, mana ada sertifikasinya. Kalau di luar ya, itu plumber itu punya sertifikasi yang ketat. Jadi begitu ketangkep bayar kena $5.000. Kalau dia kerja tidak punya sertifikasi, tidak masuk penjara, tetapi ada sanksi yang keras gitu ya. Nah, sertifikasi kita itu kebanyakan formalitas saja di sisi supply. Terus cuma fokus kebanyakan di organisasinya, di lembaganya, bukan sampai individu detailnya gitu loh. Padahal teknologi baru, jalan, jembatan ya, itu sekarang tergantung kepada orang gitu loh, bukan kepada perusahaannya. Perusahaan itu cuma administrasinya aja untuk paymentnya gitu loh. Nah, ketelitian ya, sampai melihat ketersediaan itu ya, itu paling penting banget. Makanya kebanyakan kita sekarang begitu sudah dapat proyek, cabutan gitu kan. Bahkan bukan hanya cabutan, saya dulu pernah inget bikin dulu review KDP sama Pak Iwan, Pak Dirjen ya. Dia masih kepala pusat ya, waktu Aset Mangkrak ya. Jadi kita kumpulin di Jogja. Nah, semua kan bawa tuh gambarnya. Begitu kita lihat, loh, kok gambarnya ini sama gambarnya ini. Waktu si PPK-nya presentasi, PPK berikutnya, padahal daerahnya beda. Sama-sama bikin sekolah gitu ya. Bikin sekolahan, yang satu di Jawa, yang satu di Sulawesi. Kok gambarnya sama? Ternyata yang bikin orangnya sama, di copy paste sama dia. Gitu kan? Tapi begitu kita lihat ini jalannya kan nggak seluas itu, lapangannya nggak seluas itu, gitu kan? Jadi kita punya sekarang ini dari segi perencanaan kita punya masalah karena yang bisa AutoCAD bikin gambar itu terbatas. Kalau plannernya udah banyak, ahli perencana banyak Pak, dokter banyak, tapi semua akhirnya terkonsentrasi kepada anak-anak STM yang bisa bikin pakai AutoCAD ini, ya. Jadi dia aja kerja, ternyata si perencana juga nggak review lagi, ahli perencananya. Tahu-tahu udah jadi, kok gambarnya bagus, gitu kan? Gitu, saya lihat, betul nggak sih kok persis sama? Kalau persis sama kan ada sesuatu yang salah. Kalau betul-betul dari awal dia gambar, gitu kan? Nah, pasti ada bedanya, gitu kan? Nah, terus fraud, kejahatan korupsi kemarin sudah terbukti lah ya. Nah, kemudian ketersediaan anggaran sosial keamanan itu paling banyak, terutama di Kalimantan ya, karena kita banyak investasi di daerah Dayak. Makanya buka jalan, acara harus diperhitungkan tuh, harusnya anggarannya. Kalau di Sumatera dulu di tanah Batak itu motong kerbau Pak ya, kerbau. Kalau di sini saya nggak tahu ya, mirip sebenarnya ya, menurut saya ada. Nah pertanyaannya, dari mana budget itu? Kenapa nggak kita siapkan budgetnya? Oh Pak, Kementerian Keuangan tidak mau lah. Itu kan sebenarnya detail budget di dalam sebenarnya, bukan nggak ada judul seremoni gitu kan, enggak gitu kan. Nah, antisipasi budget seperti itu Pak, yang saya maksud dengan kontekstual gitu loh. Jangan kebanyakan terserahlah kontraktornya, terserah waskita kan gitu kan, terserah antar wika kan gitu kan, yang kena korban akhirnya si vendor ini main lapangan kan gitu kan. Gitu. Terus proses pengadaan, nah akutan proses pengadaan tadi saya sudah bilang, risiko kita sekarang itu karena topiknya e-procurement, saya sebenarnya mau bicara panjang tapi kata pusing ntar. Saya pernah bikin listing risiko procurement zaman dulu, tahun berapa? 2013 ya, 2013 ya, itu simposium di Bappenas ya, dulu menang sayembara, ada di internet gitu. Jadi itu risk-risknya sudah teridentifikasi dan komprehensif. Tadinya saya mau masuk ke e-proc. Jadi e-proc itu sekarang ini kan janjian Bapak Ibu sekalian. Jadi orang kalau dengar kata e-katalog gitu kan, udah negatif. Ya nggak Bapak Ibu? Realnya e-katalog kita tuh janjian. Jadi kalau mau pakai, mau beli, masukin dulu barangnya di katalog. Lah kalau sudah begitu, berarti marketnya udah nggak perfect. Artinya marketnya yang katanya IT bisa untuk keterbukaan, ya kan, transparansi, di dalam kasus Indonesia sekarang jadi masalah e-katalog itu, karena barangnya banyak banget. Terus kita nggak bisa tuh semacam kayak di Bukalapak, naikin, di sponsor gitu kan, kita bayar, di booster kan gitu kan, kita masuk
listing teratas kan gitu kan. Semua dianggap sama, baik dia kelas rendahan atau kelas bagus gitu loh. Lalu cara menangnya gimana dong akhirnya? Nggak mungkin bapak-bapak ibu sekalian kalau main di katalog itu nyari barang itu pusing karena begitu banyaknya dan double-double. Di katalognya tempat ini dengan di katalog tempat ini ada, ya kan? Barangnya bisa sama, harganya bisa beda, kan gitu kan? Nah terakhir sekarang yang terjadi adalah janjian dulu, saya mau beli ini, tolong diupload di katalog. Nah, alam cuaca di Indonesia tuh sebenarnya alam cuaca tuh nggak terlalu masalah menurut saya Pak Kepala Balai gitu loh. Jadi sebenarnya nggak ada extraordinary terlalu banyak gitu loh. Makanya kalau ada klaim-klaim gara-gara kondisi alam cuaca, sebenarnya enggak lah. Kecuali mungkin kasus banjir sekali-sekali. Sebenarnya juga pernah tahun dulu juga pernah. Karena waktu itu kan minta ini kan klaim ya. Karena tiba-tiba kita harus turun deploy duluan timnya. Nah, kemudian penyelesaian tidak lanjut temuan. Nah ini juga nih jadi risiko karena kita nggak bisa serah terima kalau tidak diaudit. TL auditnya nggak dikerjain, ya nggak serah terima. Jadi barang yang menggantung ya banyak sekarang, barang yang belum serah terimakan. Dulu sempat akhirnya PUPR menjadi tidak WTP kan? Tahun berapa tuh Pak Kepala Balai? Masih kan nggak Pak? Masih kan nggak? Berarti Kepala Balai nggak tahu nih, masih muda gitu kan? Pernah Kementerian PUPR itu mendapat WDP gara-gara berapa triliun tidak berhasil diserah terimakan, gitu kan? Kemudian 2022 masih baru dong. Jadi kemudian kita punya risiko pemampatan, kemudian risiko ketersediaan anggaran untuk pemampatan, dan juga ketepatan muatan yang lewat kalau jalan. Ini sampai sekarang tuh overloading itu belum terjawab juga nih mitigasi risikonya gitu ya. Nah mungkin sama-sama karena jangan sampai kepatuhan itu cuma hanya untuk procurementnya. Mestinya begitu operation jalan itu gimana mitigasi risikonya gitu. Saya pikir itu pengantar diskusi dari saya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian terus bersemangat ya di tengah tantangan kita yang semakin besar, terutama yang muda-muda, karena kita akan masuk ke era baru ya, masuk di mana Indonesia emas ya. Maka generasi muda tuh harus aware risiko ya, dan juga bagaimana mengelola risiko ke depan terkait dengan jalan dan jembatan ini ya.